menuju ke masjid tidak apa-apa, sholat sendiri. Ya. Sebenarnya kalau mau jamaah mau itu bisa dijamak sebenarnya, jamaah dari jamaah. Tapi kita kan tidak terlalu payah. Hanya sholat zuhur biasa saja. Tidak apa-apa kita tidak mendapatkan. Ya, kita naik jamaah akhir aja ya. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita sudah berziarah ke syuhada Uhud. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dan juga kita bisa berdampingan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang kita akan menuju ke hotel. Akan tapi sebelum itu kita akan melewati tempat bersejarah, yaitu Qiblatain, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dan perintah untuk menuju ataupun di waktu salat menghadap ke Ka'batul Mukarramah atau Mekkatul Mukarramah. Jadi di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinatul Munawwarah, beliau ada dari sahabatnya yang meninggal dunia, itu dari anak kecil meninggal, itu anaknya dari Ummah Sa'ad itu meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ataupun melihat proses pemakaman dan melaksanakan salat jenazahnya. Dan setelah melaksanakan salat jenazah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi makanan oleh Ummi Sa'ad, yang mana beliau adalah janda dan ibu daripada anak yang meninggal tersebut. Dan di waktu itu beliau mendapati salat duhur. Beliau mendapati salat duhur dan beliau melaksanakan salat duhur di Bani Salamah, yang mana tempatnya Qiblatain itu di masjid atau di Bani Salamah. Jadi di depan ini ada masjid ya, sebelah kirinya Qiblatain. Ini yang dinamakan dengan masjid Qiblatain di sebelah kiri ini. Di sini dulunya dinamakan Bani Salamah. Dan disinilah Rasulullah mendapatkan wahyu bahwa wajhaka syatral Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ya Muhammad ke Masjidil Haram. Yang mana beliau awalnya itu salat selama 16 tahun 9 bulan yang lebih itu menghadap ke Palestina, Masjidil Aqsa selama 16 tahun. Dan Rasulullah sering menghadap ataupun berdoa kepada Allah supaya kiblatnya tidak sama dengan Yahudi. Karena kiblatnya kaum Yahudi itu di Palestina. Dan alhamdulillah disitulah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama di kampung Bani Salamah namanya. Dan sekarang dinamakan Masjid Qiblatain. Di waktu itu Rasulullah melaksanakan sholat duhur. Dan Rasulullah di waktu melaksanakan sholat duhur mendapatkan 2 rakaat. Beliau mendapatkan wahyu juga di waktu itu. Bahwa di wajhaka syatrul Masjidil Haram, palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Maka seketika Rasulullah langsung menghadap ke Masjidil Haram. Dan sejak itu sampai sekarang orang yang salat tidak menghadap ke Masjidil Haram hukumnya tidak sah. Harus menghadap ke Masjidil Haram. Mau menghadap ke Palestina misalkan tidak bisa, harus menghadap ke Masjidil Haram. Kecuali peperangan yang diperbolehkan ataupun perang Salat khauf. Salat khuf, bukan perangan khuf. Salat khuf itu boleh tidak menghadap.
Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat Rasulullah mendapatkan wahyu untuk berputar balik arah menghadap kiblat. Dan juga apabila ada jemaah ataupun orang muslimin berada di Masjidil Haram, di masjidnya, maka lazim ataupun wajib menghadap Ka'bah. Apabila di luar masjid, orang tersebut misalkan ada di luar kota Madinah, kota Mekah, maka menghadap ke masjidnya. Kemana masjidnya? Di sana misalkan lurus dengan masjid, maka di situ. Apabila orang tersebut berada di luar, misalkan seperti di sini di kota Mekah, di kota Madinah atau di Indonesia, maka menghadap itu ke arah Mekkatul Mukarramah. Walaupun karena kita tidak bisa tembus pandang, tidak bisa langsung melihat apa yang sini, tidak bisa. Nah, kecuali para waliullah dan para malaikat. Itu. Dan Masjid Quba itu awalnya menghadap ke Palestina juga. Dan tapi setelah mendapatkan wahyu, maka diputar juga arahnya kiblat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang meluruskan itu adalah malaikat Jibril Alaihi Salam. Jadi arahnya di Quba yang meluruskan itu malaikat Jibril. Titik lurus ke Ka'bah yang meluruskan malaikat Jibril. Dan juga kita akan melewati perang Khandaq atau perang Parit ini di depan ya. Ada gunung. Ada gunung dan juga ini dinamakan Masjid Tujuh. Sekarang lebih terkenal Masjid Tujuh atau perang Khandaq atau perang Parit. Kenapa dinamakan dengan perang Khandaq atau perang Parit? Itu dikarenakan peperangan tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu peperangan Khandaq itu membuat parit sepanjang 7 km. Kenapa Rasulullah membuat parit sepanjang itu 7 km? Dikarenakan pasukan Quraisy sangat besar, sebanyak 10.000 pasukan. Jadi setelah perangan Uhud itu kaum Quraisy menyerang kembali kaum Madinah, kaum muslimin di kota Madinah dengan membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan di waktu itu. Dan disinilah tempat pusat Rasulullah berkemah. Makanya di sini dinamakan Masjid Tujuh karena ada Masjid Abu Bakar, Utsman, Ali, terus Umar, terus Fatimah, dan juga Masjid Faris sama Farisi, juga Aisyah. Jadi di sini dimakan Masjid Tujuh karena disinilah tempat kemah Rasulullah dan tempat kemah tersebut sekarang dijadikan masjid semua. Pusatnya di sini. Dan di waktu peperangan Parit terjadi, kaum muslimin itu berjumlah sebanyak 3.000 pasukan. Oh ini kayaknya. Itu kayaknya dia dikasih tangga kayaknya. Sedangkan dari kaum kafir itu sebanyak 10.000 pasukan. Dan juga di waktu Rasulullah menggali parit itu selama kurang lebih Rasulullah 5 hari dengan sahabat tidak makan, cuma minum saja. Kenapa? Karena di waktu terjadinya perang Parit di kota Madinah terjadi pancaklik ataupun tidak subur kena penyakit semuanya tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan. Makanya ada sahabat yang mengeluh, saya belum makan Rasulullah, perut saya diinjak dengan batu. Apa jawab Rasulullah? Beliau menjawab, di perut saya tidak ada batu, kata Rasulullah. Nah, tapi kalau punya Rasulullah 5, punya sahabat itu 3. Jadi kalau misalkan jemaah lapar, kasih batu nggak apa-apa. Ya. Bersabar. Ya, tapi bukan dimakan, harusnya ditagih diberinya. Tapi alhamdulillah sekarang berkat doa Rasulullah kita semua bisa makan enak ya. Alhamdulillah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas daripada tempat bersejarah di kota Madinatul Munawwarah. Semoga kita bisa berkunjung kembali bulan depan ataupun tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bisa berkunjung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui para jemaah semuanya, besok
besok jam 11 siang pas mau waktu salat zuhur jam 11.00 untuk para jemaah laki-laki ada jadwal raudah. Jadwal raudah. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan jadwal raudah dan besok jam 11 siang ya. Siap jam 11 siang kumpul di lobi. Untuk bagian perempuan jadwal raudah mendapatkan jadwal tanggal 28 Januari hari Sabtu ya. 28 Januari. Untuk jam insya Allah kalau tidak ada perubahan jam 7 jam 8 tidak ada perubahan. Jadi untuk para jemaah untuk bapak besok jam 7 jam 11.00 jadwal raudah, jangan sampai ada jemaah yang tidak ikut. Dan untuk para wanita tanggal 28 hari Sabtu. Untuk jamnya kita akan informasikan kembali, tapi insya Allah pagi ya, tidak panas. Kenapa tidak sesuai dengan sendiri? Dikarenakan jadwal raudah ini sangat padat. Saya pribadi untuk mendapatkan jadwal raudah orang muslimin punya KTP di sini itu harus 1 bulan sebelumnya. Untuk para jamaah alhamdulillah bisa konfirmasi dengan orang Saudi. Jadi agak cepat tanggal 8 insyaallah untuk perempuan. Dan kita akan menuju ke kota Makkatul Mukarramah itu tanggal 29 ya Bun, 29 hari Ahad setelah hari Minggu ya, setelah sholat zuhur. Kenapa tidak sesuai dengan itinerary? Dikarenakan jadwal raudah perempuan itu dapatnya tanggal 28. Kenapa? Karena kita mementingkan jadwal raudah terlebih dahulu. Karena di raudah itu merupakan taman surga yang di tempat lain tidak ada. Adanya cuma di Madinah. Kalau di Mekah tidak ada. Kalau di Mekah ada raudah, cepat-cepat ke Mekah saja, harus begitu. Jadi kenapa jadwal ke Mekahnya tanggal 29 yang awalnya 28? Dikarenakan jadwal raudah itu tanggal 28 untuk bagian ibu-ibu. Kalau misalkan kita tetap usahakan tanggal 28 ke Mekah, maka itu sangat sangat padat waktunya, terlalu mepet waktunya. Pagi kita harus ke raudah, setelah duhur kita siang setelah duhur harus ke Mekah. Karena ke raudah itu tidak bisa ditempuh selama 2 jam. Jalannya memang dekat, tapi antriannya maksudnya. Antrian biasa kadang itu sampai setengah jam. Di dalam kita bisa menghabiskan 20 menit. Itu kalau langsung kita mendapatkan antrian paling depan. Jadi biar jamaah tidak terlalu capek, maka jamaah akan diberangkatkan dari Madinah ke kota Mekah itu tanggal 29. Gak apa ya? Insya Allah. Bagian kita itu seumur hidup 1 kali mungkin takdir Allah mengizinkan kita berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat tiap hari tiap malam menghadap Ka'bah. Akan tetapi untuk dekat Rasulullah di Madinatul Munawwarah itu belum tentu kita tiap tahun tiap bulan. Jadi sayang. Dan juga di Raudah itu merupakan taman surga, ma baina baiti raudatun min riyadatil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku itu taman surga yang mana nantinya akan berada di surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa juga melihat nanti raudah yang berada di dunia di jannah ataupun di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah info yang kami bisa berikan
Untuk bapak Raudhah besok, untuk ibu-ibu tanggal 28, tepatnya hari Sabtu ya. Dan hari Minggu kita akan menuju ke Mekkatul Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah yang pertama. Jadi kenapa kita harus diundur lagi? Kenapa diundur Ustaz? Karena cepat ke Mekah kita tidak dapat Raudhah itu rugi besar jemaah kalau tidak dapat Raudhah, tidak bisa masuk ke Raudhah lebih besar. Karena tidak ada taman di dunia ini taman juga kecuali di Raudhah. Dan di sana juga ada tempat di Raudhah tersebut tempat ijabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, orang yang salat di Raudhah dan berdoa di sana, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pernah masuk ke Raudhah akan melihat kembali nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hotel. Kalau misalkan jemaah mau langsung ke masjid silahkan, belum diqomah. Ini masih 3 menit belum diqomah. Kalau para jemaah mau langsung ke masjid silakan. Tapi hati-hati barang-barangnya dibawa semua ya. Perjalanan kita sudah kita hati-hati barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan.